dengan berarti Pak Imam Muklim. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes, people. Oke, saya mengucapkan terima kasih yang pertama-tama kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus. Kemudian kepada Mas Indra dan Pak Nas memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh sharing di depan teman-teman semuanya. Terima kasih juga pada orang yang orang yang mengajak saya join di Prudential Konsinsin. Dan tentunya tepuk tangan juga buat teman-teman semuanya. Di bulan puasa teman-teman juga masih tetap rajin, semangat untuk hadir di hari Sabtu. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua. Karena ini puasa, jadi saya mungkin sharingnya agak cepat ya. Oke. Oke. Tapi sebelumnya tadi sudah ada di sandepan saya ya. Saya kasih intro dulu, Pak. Saya join itu sebenarnya tahun 2007 saya pernah join di Prudential, teman-teman. 2007. Yang ngajak saya dulu siapa? 2007 yang ngajak saya adalah Kosinsin, tapi Kosinsin nggak ngajak saya. Gimana ceritanya? Yang diajak adalah istri saya ya. Kenapa Kosinsin ngajak istri saya? Bukan saya. Temannya istri. Jadi saya mudah digigulin gitu. Karena Kosinsin mungkin pikirnya saya itu kan orang yang diam, nggak suka ngomong. Tapi istri saya, kebetulan istri saya orang Batak ya, Purureka lagi. Itu kan orang yang cerewet ya, Purureka itu cerewet. Makanya mungkin Kosinsin lebih tertarik ngajak istri saya join di Prudential dibandingkan saya. Oke. Pada 2007 gini teman-teman, saya join nggak jelek-jelek amat. Ya. Meskipun yang diajak istri saya, tapi yang dijorokin tetap saya. Saya mesti pada waktu itu training kan malam ya kadang ya di Gedung Jaya. Jadi pulang kerja teman-teman bayangin, saya tinggal pada waktu itu di Cikarang. Oke. Jauh nggak? 2007 Cikarang itu jauh sekali teman-teman. Sekarang juga. Jauh sekali. Kenapa? Karena satu, akses kendaraannya, kedua, trafficnya luar biasa. Kalau teman-teman yang zaman now seperti Sabil nggak tahu kalau di setelah Bekasi itu namanya apa? Yang sekarang bukan. Dulu ada tol gate kan. Jati Bening. Kepala Jakarta. Iya. Di Jati Bening kan ada tol gate. Itu luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang emang ada tol gate di Jati Bening? Nggak ada, sekarang nggak ada. Dulu ada. Jadi orang kalau mau ke Jakarta itu sudah ngantri sudah sampai Tambun ya. Tambun ngantri untuk masuk Jakarta. Lolos dari Jati Bening masuk tol dalam kota juga macetnya luar biasa. Jadi kalau ini cerita. Kalau saya kebetulan saya kerja dulu ada di Puri Indah.
Purida. Jadi kita kayak naik kendaraan itu antar lintas antar provinsi kan ya. Bukan provinsi ya. Dari akap ya karena Jawa Barat, DKI. Jawa Barat, DKI, Banten. Lewat Ya, itu teman-teman bisa bayangin ya. Perjalanan kurang lebih setiap hari berarti berapa jam itu? 3 jam. 3-4. Ya, 3-4 jam. jam. 2 jam perjalanan berangkat, 2 jam perjalanan pulang. Teman-teman hitung sekarang. Berarti 4 jam ya. Usia berapa? 4 jam kalikan 20 hari. 80 jam. 80 jam bagi 24. Berapa? 80 bagi 24 berapa ya? Anggap 7. Jadi selama kurang lebih kan 1 bulan itu 3 hari saya ada di jalanan. Logika matematikanya seperti itu. Berarti capek atau capek banget? Capek banget. Capek banget. Ya. Nah itu saya jalanin. Sekali lagi teman-teman itu berjuang, oke? Berjuang ketika apa? Ketika kita hanya punya satu pandangan bahwa kerja adalah ya pekerja seperti itu ya, kerja kantoran dijalani kayak gitu. Makanya ketika tahun 2007 Kosinsin ngajak istri saya, sebenarnya langsung oke nggak? Diterima nggak? Enggak. Ya, langsung diterima nggak? Enggak. Kebetulan saya dan Citra nggak jelek-jelek amat. Ya, karena pada waktu itu posisi juga sudah manajerial ya. Saya HRD, Citra juga HRD karena kami berdua sama-sama lulusan psikologi. Bedanya saya dari Jogja, Citra dari Bandung. Dari Unpad, saya dari UGM ya. Nah, diajak Kosinsin untuk join di Prudential. Jujur, mungkin ini juga yang dialami oleh teman-teman. Bahwa jadi agen kayak gitu kan. Jadi kita memandang sebelah mata ya. Karena agen itu sesuatu bukan pilihan. Bukan pilihan utama ya. Kayak gitu. Jujur seperti itu kan. Karena kita biasanya akan memilih kerjaan yang betul keren, yang keren. Meskipun kalau makan juga sama-sama di Amigos kan. Amigos Kemang, bukan Amigos Kemang ya. Tahu nggak Amigos? Agak minggir buat sedikit. Riverside. Ya sama-sama kan keren. Tapi makan juga sama-sama di kita nggak mungkin makan juga di restoran terus, makan di restoran terus bangkrut. Nggak bisa. Nah, waktu itu Kosinsin ngajak, akhirnya karena kita sama-sama satu jemaat dengan Kosinsin, kan kalau diajak terus tiap minggu rasanya gimana? Nggak enak atau risih? Nggak enak dan risih kayak gitu kan. Ini ya udahlah, kan? Ya udahlah. Oke. Saya jalani. Tapi sekali lagi teman-teman, saya trainingnya itu kan malam ya. Karena waktu itu masih ada yang namanya Vision Group kan. Waktu itu masih di grupnya Vision. Jadi ya sama. Kita tuh satu rumah dulu ya. Teman-teman bayangin, saya pulang kantor jam berapa? Jam 5 lah ya. Jam 5 kemudian training jam 7 malam. Jam 7 malam kemudian
training selesai jam berapa? Jam 9. Jam 9 saya pulang. Gimana caranya pulang eh, dari Jakarta menuju Cikarang jam 9. Waktu itu teman-teman saya belum pakai belum punya mobil ya. Jadi saya tetap masih menggunakan yang namanya transportasi kendaraan umum. Nyampe rumah subuh enggak? Ya, nyampe rumah itu sudah hampir tengah malam kayak gitu. Tapi gini, dari posisi kondisi terpaksa, tapi tetap saya jalani. Sekali lagi, ini kelebihan yang namanya kelebihan perempuan. Ya, dia yang mengiyakan, tapi siapa yang harus jalanin? Suaminya. Suaminya tetap harus jalan. Nah, ini lagi-lagi teman-teman, ini mental set ya. Yang disuruh siapa, yang harus jalanin siapa. Ini kan berbeda ya. Jadi nyambung nggak? Yang diajak Citra, tapi yang harus jalan saya. Jadi ini benar-benar nggak nyambung kayak gitu ya. Nah, itu tetap saya bisa jalanin kurang lebih mungkin sebulan lebih ya, sebulan atau 2 bulan lah. Tapi pada waktu itu saya bisa closing berapa ya? 5, mungkin ada 5 case. 5 case pada waktu itu lumayan. Tapi habis itu kan jujur teman-teman, karena tidak dengan full heart, ya, tidak dengan hati yang sungguh, dijalaninya juga dengan setengah-setengah. Jadi closingan 5 itu menjadi nothing, bukan menjadi sesuatu yang wah atau membuat kita bersemangat, karena menjalaninya dengan setengah hati. Saya sih berharap bahwa teman-teman tidak seperti itu, tidak seperti saya ya. Lakukanlah, pastinya lakukanlah dengan sungguh kayak gitu. Kalau tadi teman-teman dengerin lagu yang saya putar di ini kan sebenarnya kita mesti lakukan, kita mesti setia dengan perkara-perkara kecil kayak gitu, karena dengan kita setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih pada kita dengan perkara-perkara yang lebih besar. Seperti itu. Ya. Makanya karena saya setengah hati, saya hanya poin 3 bulan lah. Habis itu nggak belas angin nih. Ya, makanya saya bilang bahwa itu adalah fase di mana saya menjadi agen rahasia. Oke. Sekali lagi teman-teman bahwa next, hidup itu kan tidak seperti bayangan kita terus ya. Ya, waktu itu saya direkrut dalam kondisi masih kita tuh masih pengantin baru ya. Tapi habis itu kita punya anak kan, jadi ada satu problem lagi. Sekali lagi saya dan Citra pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam. Anak itu tidak pernah ketemu dengan kita kecuali hari Minggu. Kenapa? Ya, teman-teman ada yang jadi karyawan? Oh, masih banyak ya. Mengalami hal yang kayak gitu nggak? Oh enggak, karena rumahnya ternyata dekat. Mungkin seperti itu. Tapi yang saya alami adalah berangkat pagi, pulang malam. Nah, pada waktu itu anak saya tuh kalau jam 6 sore pasti telepon, "Pak, udah sampai mana?" Sleepy terus karena jam 6 itu macet, ya sleepy, masih di sleepy. Nah, akhirnya satu ketika ini saya juga pernah cerita di sini. Anak saya yang pertama, puji Tuhan anak saya sekarang sudah 18 tahun ya. 18 tahun, dia bilang, "Mi, cariin aku mami satu lagi."
Ya, yang happy siapa? Bapaknya. Ya, itu saya nggak happy sebenarnya. Tapi ya, begitu anak saya bilang, Mi cariin mami satu lagi. Maminya jadi nanya, kenapa? Iya, mami yang nemenin aku di rumah setiap hari, dan mami yang cari uang untuk beli mainan buat saya. Nah, buat saya dan Citra, akhirnya kan kita berdua itu berdiskusi. Gila ya, bahwa kita bekerja, yang tadi teman-teman sudah hitung kan, 3 hari ada di jalanan, ternyata yang dibutuhkan oleh anak-anak kita apa? Kehadiran kita, keberadaan kita. Kita cari duit, sudah mati-matian kayak gitu, ternyata anak mengharapkan yang namanya kehadiran kita. Nah, kehadiran itu kan harga yang sangat mahal. Nah, akhirnya kita berdua diskusi, apa ya yang bisa kita lakukan? Bisnis apaan? Kan kita mesti mikir, nggak bisa serta merta kita bikin bisnis itu langsung seperti itu. Tapi kita mesti mikir mau bisnis apa. Yang kedua, bisnis perlu modal. Orang karyawan kira-kira ngumpulin tabungan banyak nggak? Ini jawab teman-teman deh. Enggak ya. Kita hidup dari bulan ke bulan aja kita mesti bersyukur ya. Punya tabungan mestinya patut tabungan juga nggak akan banyak. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba kita pengen mau bangun bisnis, nggak ada. Kayaknya bukan opsi yang bagus kalau kita mesti bikin usaha. Loh, kita berdua kan betul. Saya sama Citra di HRD mestinya bisa aja bikin konsultan seperti itu, ya. Tapi tetap aja perlu modal dan networking, benar nggak? Untuk misalkan dapat market itu kan kita perlu, nggak serta merta kita bisa langsung grab market kayak gitu, prosesnya jadi panjang. Nah, akhirnya kita mikir, kenapa kita nggak jalanin prudensial aja. Jadi kan kita berdua masih kerja, kita bilang yang dibutuhkan anak kan mamanya, papanya enggak. Mamanya, makanya lu aja ya resign, aku yang kerja dulu, karena nggak mungkin kita tiba-tiba langsung mematikan yang namanya sumber income kita sekaligus, ya kan? Makanya akhirnya ya udah, kalau mau prudensial dengan siapa, kayak gitu kan? Ya udah kan dulu kita ikut Kosinsin, kenapa kita nggak balik lagi Kosinsin, kayak gitu. Akhirnya Citra kontak Kosinsin, kok kita mau jalanin lagi. Jadi sudah ada off berapa tahun? Dari 2007 ke 2010. Berarti ada 3 tahun off, ya. Jadi fase 3 tahun itu menjadi fase sesuatu, teman-teman. Karena kita juga tidak tahu kan. Sekarang mesti teman-teman mungkin masih ada yang setengah hati. Tapi ketika teman-teman istilahnya nanti kebentur itu kan sesuatu yang tidak kita harapkan, kayak gitu. Kita nggak desain, tapi mungkin terjadi nggak? Mungkin ya. Kita mengalami kebenturan kita adalah masalah kita sudah kerja keras mati-matian, tapi yang dibutuhkan adalah waktu kita, kehadiran kita. Nah, makanya kita jalan. Nah, teman-teman, apakah kemudian kita sudah nyodorin leher ke Kosinsin, kemudian jalan itu langsung mulus? Enggak juga. Enggak, kayak gitu.
kita juga struggle ya. Ini saya cerita dulu tentang background saya. Kita juga bingung. Mungkin seperti teman-teman bingung siapa yang mau kita prospek. Oke, tapi Coach Vincent kan ngajarin, lo bikin listing. Caranya gimana? Ya udah pindahin semua kontak number yang ada di telepon. Oke, pada waktu itu pakainya kan komunikator. Nokia komunikator. Jadi pindahin semuanya, dipindahin ke Excel, kemudian di print. Ada kurang lebih 300-an lah ya, 300-an nama. 300-an nama kita print A3 teman-teman. Ya, di print, kemudian dari situ kita mulai jalan. Nah, dari 300 apakah kemudian kita juga mesti sorting betul ya. Mana yang kira-kira teman-teman bisa, ini jadi prospek yang prospektif, hot prospek, mana yang enggak, kayak gitu. Dari kita listing, awalnya kan dari keluarga dekat, pasti ring 1 kita ya, ring 1 bisa nggak? Bukanya gede nggak? Enggak, karena keluarga kita juga akan melihat kan, lo serius kagak sih, kayak gitu. Bukaan cuma berapa? Betul, 350 ya. Ini juga almarhum kakak ipar saya juga buka 350, dapat berapa pada waktu itu? Cuma 100 juta ya. 100 juta. Wah, puji Tuhan masih live sampai ketika dia nggak ada. Tapi dia sudah kayak ngerasa punya asuransi, padahal cuma 350 ya. 350. Terus kita ke siapa lagi? Nah, teman-teman, ini kita tuh sambil jalan kan, ada yang bisa diprospek, ada juga yang bisa diajak, kayak gitu. Kalau nggak bisa diprospek ya kita ajak. Tapi juga ada, kami berdua sebenarnya bersyukur, karena yang penting kan kita mesti mengajak, benar? Entah itu prospek, entah itu kita rekrut. Nah, saat kita prospek dan rekrut, ada teman kita yang penasaran. Lu berdua kan kerja juga kan nggak ecek-ecek. Tapi lu kenapa sih mau jalanin pro? Ini antara teman saya bilang, teman-temannya Citra ya, antara pro-nya yang luar biasa, ataunya lu yang gila, kayak gitu kan? Nah, akhirnya dia buka nggak ke kita? Buka buat anaknya. Ini anaknya ya, buat anaknya sama buat suaminya. Nah, tapi dia bilang, gua boleh nggak kalau seperti lu, ikut seperti lu? Karena pada waktu itu kebetulan ini jadi agen pertama kita pulang dari Jepang. Jadi pulang dari Jepang, dia apply lagi, di offer dengan gaji yang sama seperti saat dia keluar ke Jepang. Dia nggak mau, ya kan? Akhirnya gua ikut lu aja. Nah, oke. Ini saya mau cerita agen saya. Nah, agen saya yang pertama ini punya kendala karena dia habis dari Jepang, punya nggak database? Nggak, benar-benar nol sama sekali, ya. Oke. Apa yang kita minta ke dia? Yaudah, lu minta referensi. Kalau lu nggak tahu, lu minta referensi. Siapa? Waktu itu dia punya adik kan, adiknya ada HRD. Yaudah, minta referensi adik lu, kayak gitu. Oke, dia lakukan. Artinya gini, ini tipikal agen yang manut, itu kemungkinan suksesnya
Besar nggak? Besar. Besar. Jadi dia lakukan. Dia bikin, minta referensi. Nah, oke. Ada satu hal teman-teman. Dia kan punya database yang terbatas. Kalau punya database terbatas, satu orang prospek sangat berharga nggak? Jadi kalau satu orang berharga, apa yang harus teman-teman jaga? Maksimalin. Ini pertanyaannya. Untuk bisa memaksimalkan supaya satu orang itu bisa closing gimana? Sepenuh hati. Terus? Intens. Terus? Pengalaman, kompetens tadi ya. Betul, teman-teman. Jadi satu orang adalah berharga. Untuk berharga supaya nggak hilang, berarti kita mau prospek mesti mempersiapkan diri dengan baik, fact finding dengan baik, kemudian pastiin kita tahu menguasai apa yang mau disampaikan. Saya nggak bilang menguasai produknya ya, tapi menguasai apa yang kira-kira mau disampaikan sehingga handling objection-nya juga mudah kayak gitu. Ini yang dilakukan oleh agen saya. Oke. Nah, agen saya ini menjadi agen yang start teman-teman. Jadi meskipun dia nggak punya sekarang, kalau dari nggak punya sekarang ya, terakhir tahun lalu dia bisa, dia kan sebelum waktu tahun pertama dia bisa PCC, tahun kedua startup, sampai sekarang juga dia sering startup, tapi dia tidak ada di sini teman-teman, ada di rumah neneknya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau kita tahu ada keterbatasan, kita harus tahu. Kan kita tahu problemnya, benar? Tahu problemnya, berarti kita mesti tahu solusinya. Nah, gini. Oke. Nah, saya mau bikin ilustrasi seperti ini, ya. Saya minta 3 orang deh maju ke depan. Satu, kedua, ya. Apa? Oke. Ini saya mau bikin mengilustrasikan supaya gampang teman-teman ingat. Oke. Pak Beni, terus Sabil, Abror. Anak Beni, Pak Beni, Sabil, Abror. Oke. Tugas Pak Beni, ya, tugas Pak Beni. Sekarang ada pada dulu. Abror di belakangnya Sabil, di sebelah sini menghadap ke sana. Oke. Tugas Pak Beni sekarang ini. Oke. Melihat hidungnya Abror. Kelihatan nggak Pak? Tidak kelihatan. Kata Pak Beni, hidungnya Abror nggak kelihatan. Kenapa Pak? Terhalang oleh. Nah, oke. Coba lebih pendek. Oke, coba lebih pendek. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Saya mau mengibaratkan gini. Pak Beni adalah agen. Sabil adalah masalah yang diketemukan di hari-hari kita. Abror adalah goalnya Pak Beni. Oke. Jadi ada agent, ada masalah, ada goal. Oke. Goalnya adalah ngelihat hidung kan? Oke. Awalnya tidak kelihatan. Oke, nggak kelihatan.
Salah. Iya, oke, betul. Sambil masalahnya Pak Beni ya membuat hidungnya Afro tidak kelihatan. Oke. Oke. Nah, Pak, saya mau tanya Pak Beni, Pak, kenapa Bapak tadi nyuruh Afro untuk nyuruh Sabil untuk jongkok? Nah, kalau bisa masalah itu dikecilkan. Ya, teman-teman. Pak Beni bilang, kalau masalah, kita tuh kalau ngadepin masalah, kan kita mesti harus cari solusi kan? Oke. Kalau Sabil tetap berdiri, apakah hidungnya Afro bisa kelihatan? Enggak. Tapi karena Pak Beni mikir, gua mesti ngelihat hidungnya Afro. Makanya Sabil mesti jongkok. Nah, ini kan yang dilakukan oleh Pak Beni. Oke, artinya ada usaha untuk mencari masalah. Tapi sebelumnya kan tahu kan masalahnya apa? Mengidentifikasi masalah. Nah, kita sebagai agen kan juga seperti itu. Seringkali kan kita ngadepin banyak masalah seperti itu. Iya kan? Ketika kita, nah, yang menjadi problem adalah kita ketemu masalah, kemudian kita menghindar atau kita mundur atau kita kabur, sehingga masalah tetap menjadi masalah. Solusi juga tidak ada karena kita sudah takut dengan masalah dan kabur. Oke. Oke, selain selain nyuruh jongkok Sabil, apa yang bisa Bapak lakukan? Ambil bantuan. Oke. Ya. Oke, selain membuat Sabil turun jongkok, Pak Beni bilang bisa dia naik ke di atas kursi kan? Oke. Poinnya apa di sini teman-teman? Oke. Teman-teman, ketika kita tahu kita ada kekurangan, kita tuh mesti menaikkan diri kita. Kompetensi kita mesti naik. Kalau kita sudah tahu. Jadi kita tahu ada masalah. Masalah harus kita selesaikan. Selain masalah tadi dikecilin masalahnya, kita juga mesti meningkatkan diri kita. Supaya apa? Supaya masalah itu menjadi kecil. Masalah itu juga bisa selesai. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan supaya Abron bisa kelihatan hidungnya? Menghilangkan masalah. Tadi kan udah ya, menghilangkan masalah kan sudah. Oke. Menghilangkan masalah udah. Abronya miring. Abronya geser. Ini jalan. Oke. Abronnya digeser atau abronnya yang ditinggiin? Ya. Oke. Artinya apa teman-teman? Ketika kita seringkali goal kita tuh nggak kelihatan karena kegedean masalah yang kita hadapi, ya kan? Jadi yang kita harus gedein apa? Goalnya, supaya kita bisa ngelihat goal itu, supaya kita tetap semangat, kita bisa ngelihat, ya. Jadi ada 3 kondisi ya, kita pasti nggak kita punya masalah? Pasti. Oke. Entah itu masalahnya kita bikin atau masalah itu muncul, ya. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan siapa? Diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Dengan cara apa? Ya, yang kita overcome. Ya, gua punya masalah, gua ada kendala nih. Tapi sekali-kali jangan kita kemudian jadi kabur kan? Kalau kita kabur, apa yang terjadi? Kalau kita kabur ya selesai sudah. Sama seperti saya sebenarnya kan di tahun 2007 saya itu kan kabur, benar? Kabur.
masalahnya sebenarnya mungkin saya bergumul kan antara gengsi, sebenarnya masih masalah gengsi, kegedean yang namanya Baju. baju. Jubah. Gua manajer deh, gua manajer disuruh jadi agent. Emang gua kagak dapat income apa kayak gitu. Jadi kita kegedean. Nah, problemnya adalah problem masalah pride. Ya, jadi problem kita itu macam-macam, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang mestinya semoga teman-teman nggak menghadapi, tapi setidaknya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, ketika kita ketemu hambatan, ketemu masalah, ketemu problem, kita mesti identifikasi problemnya apa, supaya apa? Kita bisa melakukan yang namanya, ya kita dapat solusi. Nah, oke, nanti akan saya sampaikan di akhir peranan ekosistem. Oke. Oke. Biar gak kestrap. Terima kasih ya Sabel ya. Tapi saya kasih yang ini deh. Apa itu? Ya, itu kenang-kenangan supaya nanti kalau dapat perjalanan juga bisa beli kenang-kenangan ya. Oke. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat ketika berikan. Oke. Ya. Ya teman-teman. Saya mau masuk ke slide saya ya. Sekali lagi bahwa saya gini teman-teman, bahwa kita itu ibarat kata seperti halnya di Prudential itu kayak kita mendaki gunung kan. Goal kita adalah, tujuan kita itu adalah gunung. Masing-masing orang itu punya gunung masing-masing. Yang tingginya sama nggak? Berbeda. Masing-masing berbeda. Nah, ini oke. Nah, teman-teman, ada gunung kan, ada tujuan kita, ada goal kita, ya. Tapi ini ada tipe agen itu seperti ini, ya. Yang pertama adalah tipe quitter. Quitter ya. Ketika kita menghadapi namanya kesulitan itu akan menjadi tetap kesulitan, hambatan itu akan menjadi hambatan karena ngelihat gunung ini terlalu tinggi, kayaknya nih gua kagak mampu. Sama seperti kita, kayaknya ini nggak passion gua nih. Makanya kayaknya gua nggak cocok dengan Prudential, mendingan gua cari yang lain. Nah, tipikal ini adalah, sekali lagi, quitter itu gampang menyerah. Ada masalah, menyerah, kabur. Satu hal teman-teman, saya kuliah di psikologi. Saya pesan satu hal ya. Ketika kita punya masalah, pastiin kita bisa menyelesaikan itu. Mencoba untuk menyelesaikan itu. Jangan sekali-kali kemudian ketika kita ada masalah, bukan hanya dipendam, kabur. Karena apa yang terjadi? Itu akan menjadi pola. Sekarang teman-teman bisa nyaman. Ada masalah, kabur. Ada masalah, kabur. Begitu ada masalah selanjutnya, apa yang terjadi? Kabur lagi. Tapi ketika teman-teman punya good experience, okay, bisa menyelesaikan masalah, teman-teman secara psikologis akan bilang, cetek, gampang, ini bisa diselesaikan, ini nggak ada masalah. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan masalah, teman-teman menjadi tambah ini nggak? Tambah pede, tambah
ada experience kan, kompetensi teman-teman juga bisa naik. Sama seperti kita prospek. Prospek itu kalau kita prospek ditolak, gagal, kabur, apa yang terjadi? Ya udah selesai kan. Tapi ketika ditolak, teman-teman mikir, gua ditolak karena apa ya? Kan teman-teman harus bertanya seperti itu. Gua ditolak karena apa ya? Kalau teman-teman masih baru ditolak, wajar nggak? Wajar. Berarti ketika ditolak, teman-teman harus tahu, gua nextnya, gua coba lagi nih. Supaya nggak ditolak, supaya lebih pede, apa yang harus kita lakukan? Gua mesti persiapin apa? Tadi gua salahnya di mana? Kayak gitu. Ini yang mesti kita bangun di dalam diri kita. Ya, kalau kemudian salah, kita ditolak kabur, teman-teman pasti minggu depan teman-teman bisa jadi udah nggak di ruangan ini, ya kan? Karena teman-teman punya alternatif yang lain. Nah, makanya kalau punya goal juga teman-teman goalnya mesti sesuatu kan, kue banget gitu loh. Kue banget itu kan saya nggak tahu yang menurut ini goal kue. Jadi kalau gua nggak capek, gua bakal rugi. Sama seperti ini. Ketika saya memutuskan untuk join di Prudential, berarti kan kita harus hilang income, benar? Tapi satu hal, karena pergumulan kita lebih pada quality time dengan anak dapat nggak? Dapat. Tapi sekali lagi tanggung jawab orang tua kan mesti ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih pendidikan anak kan? Ya, sandang, pangan, papan. Kalau sekarang kan banyak lagi kan, bla 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 seperti itu. Nah, kalau menurut hitung-hitungan, ya, teman-teman kan mesti punya goal yang teman-teman mesti capai, ya. Nah, saya ngerasa bahwa goal di sini bisa dicapai kok, ya, bisa dicapai. Makanya ini berarti tahun ke-15 ya. Kalau dari 2010 adalah tahun ke-15 saya di Prudential. Naik turun nggak? Naik turun karena memang satu hal, kita itu bekerja, kan kita mesti tetap harus bekerja keras, benar nggak? Nah, ini Mas Ade boleh next. Ini. Berikutnya, orang yang tadinya ngerasa bahwa oke, gue semangat, jalan terus nih, gue puncak masih jauh, jalan. Tapi di tengah perjalanan kayaknya asik nih, pemandangannya indah. Oke, kayaknya gue ngecamp aja deh. Nah, inilah orang-orang yang masuk di dalam kategori apa? Masuk comfort zone. Prudential bisa nggak membuat kita itu masuk dalam kondisi comfort zone? Iya. Sebagian teman-teman yang baru belum merasakan. Teman-teman yang baru mungkin awalnya kan masih akan ketemu dengan ini bisa nggak. Tapi teman-teman yang sudah jalan kayaknya enak, begitu enak. Kenapa Prudential bisa jadi conversion? Teman-teman, kita jualan satu kali dapat komisi berapa kali? 24 kali. Kalau cuma satu nggak kerasa, tapi kalau banyak jadi sesuatu kan.
kerasa banget kan? Akhirnya kita bisa jatuh dalam kondisi comfort zone. Usaha kita jadi istilahnya sebenarnya bukan kita ngegas tapi kita jadi ngerem, ya kan? Padahal nanjak itu jangan ngerem. Kalau nanjak ngerem ujungnya apa? Lorot. Sama orang-orang di Prudential juga. Kalau misalkan ngerem, lorot, income bisa berkurang nggak? Bisa. Karena orang-orang yang income-nya naik terus adalah orang-orang yang ngegas. Oke? Nah, saya nggak tahu teman-teman nanti akan ada di mana. Tapi saya berharap bahwa teman-teman ada di yang ketiga ini. Next, Mas. Teman-teman adalah seorang climber. Jadi benar-benar teman-teman mengejar goalnya teman-teman ya. Goalnya teman-teman. Oke. Seorang climber ya. Orang yang terus mendaki. Bukan di tengah perjalanan karena asik akhirnya camping ya, camper. Ya. Orang ini kan tadi ketika ketemu dengan masalah, ya masalah itu bukan menjadi hambatan. Masalah itu dia pikir itu sebagai kayak ada yang seneng nge-gym kan. Yang perlu dilatih itu kan bukan hanya otot fisik. Nah, otot mental kita itu juga perlu kita latih ya. Terus maju, belajar dari kegagalan. Oke. Sampai pada akhirnya teman-teman mencapai puncak. Teman-teman, sekali lagi bahwa masing-masing orang itu punya puncak masing-masing. Benar? Gunungnya masing-masing. Kita nggak ngomong tinggi rendah, tapi gunungnya masing-masing. Nah, satu hal teman-teman, ketika teman-teman sudah sampai di puncak, ternyata setelah puncak teman-teman melihat ternyata masih ada puncak yang lain. Artinya apa? Bahwa teman-teman mesti harus berjalan lagi kan? Sama teman-teman. Teman-teman saat ini menjadi agent. Setelah agent teman-teman menjadi apa? AAB. Habis AAB teman-teman menjadi AB. Setelah menjadi AB teman-teman menjadi EAB. Jadi itu adalah menjadi puncak yang teman-teman harus capai. Oke. Jadi teman-teman jangan berhenti sebelum menjadi EAB ya. Jadi jangan camping sebelum EAB. Ya, bisa atau bisa? Oke, katakan kepada kanan kiri teman-teman, kamu pasti bisa. Oke, next teman-teman. Oke, tadi ada tiga tipe agen kan? Yang pertama apa? Quitter. Yang kedua camper. Yang ketiga climber. Nah, dari tiga ini teman-teman berharap yang mana? Climber. Oke, tapi ketika teman-teman coba mencoba introspeksi, oh kayaknya gua quitter atau kayaknya gua ini agak-agak camper nih. Pertanyaannya, quitter dan camper mungkin nggak di-drive untuk menjadi climber? Mungkin nggak? Yang tadinya quitter, yang tadinya camper, kemudian dia bisa menjadi climber. Mungkin nggak? Mungkin. Oke. Untuk menjadi mungkin, persyaratan pertama adalah ubah cara pandang terhadap masalah. Ubah cara pandang teman-teman. Oke. Nah, masalah adalah gym untuk jiwa. Oke. Itu adalah sudut pandang dari seorang
climber. Oke. Jadi masalah itu bukan sesuatu yang harus kita tinggalkan. Masalah itu harus kita hadapi, kita harus selesaikan. Apapun teman-teman. Karena gunung kita bukan hanya prudensial, mungkin gunung kehidupan teman-teman juga ada. Kita juga menghadapi. Mungkin kalau yang lagi pacaran, punya masalah dengan pasangan, juga jangan ditinggalin. Bukan cari yang lain ya. Ini ada bilang cari yang lain ya. Kan pacaran masih proses Ya, selesaikan masalahnya kayak gitu. Benar Sabil ya? Oke, berikutnya next poin yang kedua. Nah, teman-teman, ketika kita ketemu masalah itu seringkali membuat kita itu jadi stres, benar nggak? Betul. Kepikiran, ya. Kita prospek kalau ditolak, apa yang sering kita rasain? Sedih, sakit, kecewa. Kemudian seperti halnya semuanya jadi runtuh ya. Yang tadinya punya cita-cita tinggi, cita-citanya jadi ambruk. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Sering nggak? Apa yang teman-teman lakukan? Iya, iya. Jadi satu hal, kalau teman-teman, kita juga perlu yang namanya stillness sebenarnya. Kita mesti renungin, gua ada kekurangan apa, ya. Sekali lagi teman-teman, pendekatan yang kita lakukan di sini lebih banyak pendekatan psikologi ya, pendekatan ya untuk pengembangan diri kita, ya. Kemudian setelah kita pause, kita mikir paling enak sebenarnya untuk merenung itu kan kalau teman-teman malam ya. Malam itu teman-teman mesti sebenarnya kan bikin plan untuk besok kan. Ya. Sambil kita renungin. Gua tadi sudah apaan ya? Sudah ngapain ya? Gua tadi prospek seharian ditolak. Kenapa ya? Kayak gitu. Teman-teman mesti renungin. Nah, ini waktunya pause. Merenung ya. Kemudian habis itu teman-teman analisa. Habis analisa mestinya kemudian oke, kita mesti lakukan langkah selanjutnya apa. Sekali lagi teman-teman, langkah kecil itu lebih berarti dibandingkan teman-teman tidak melangkah. Teman-teman, saya mau mengingatkan teman-teman, kalau teman-teman sering dengar bahwa prudential itu ibarat Ferrari. Benar nggak? Kalau Ferrari itu tidak pernah digas, apa yang terjadi? Tidak jalan. Ya kan? Barang bagus, tapi nggak pernah dinyalain, nggak pernah digas, akhirnya ya. Kalau Bu Cicin tiap hari lari, Ferrari dengan Bu Cicin yang lari, kencengan mana? Kencengan Bu Cicin. Kalau Ferrari sudah jalan. Ya kan? Iya, karena Ferrarinya nggak jalan. Jadi Sekali Ferrari loh. sekali lagi, Pak. Yang penting kita melakukan langkah kecil setiap hari, ya. Oke, itu akan lebih berarti. Karena kita punya waktu berapa hari dalam satu tahun? 365 hari. Tapi kalau kita lakukan, saya bukan berarti langkah kecil kemudian kalau prospek sehari cuma sekali, bukan kayak gitu ya. Tapi satu kali sehari prospek itu berarti nggak? Berarti dibandingkan dengan tidak prospek sama sekali. Tapi lagi-lagi bisa cukup nggak satu kali prospek?
lagi-lagi kan tergantung dengan gunungnya teman-teman, Iya. ya kan? Kalau gunungnya teman-teman kecil, prospek sehari sekali, capek nggak? Tapi untuk mencapai AAB bisa nggak? Kalau hanya prospek sehari sekali, patokan kita sehari berapa? Dua. Udah masukin dalam pikiran kita. Tepuk tangan, tepuk orang sebelah kiri. Hei, prospek sehari 2 kali. Sehari minimal 2 ya. Jangan tidur ya. Oke. Jangan Next Pak Ade. Oke. Sekali lagi, langkah konsisten, langkah-langkah kecil itu akan berarti teman-teman ya. Oke teman-teman. Saat saya agen, saya masih kerja. Apa yang saya lakukan? Saya itu nyiapin prospek tidak malam ya teman-teman. Saya justru nyiapin prospek itu saya sampai kantor jam 8. Jadi setengah hari. Ini jangan dicontoh. Setengah hari. Artinya setengah hari itu dari jam 8 sampai jam 12 saya itu bikin janji temu untuk esok di kantor. Sorenya saya baru prospek atas janji yang kemarin. Itu saya lakukan. Teman-teman, saat saya naik menjadi dulu UM ya, sekarang AAB. Saya naik dengan naik yang standar. Kalau standar berapa? Berapa? 400 juta. Ya. Dulu 300 atau berapa ya? Dulu tahun lalu 300. Kurang lebih lah, berarti kurang lebih sama ya. Nah, tapi ada persyaratan minimum kan? Minimum pribadi 180 kalau nggak salah dulu ya. 150 juta. Kalau sekarang kan yang penting totalnya kan, dan ada satu case kayak gitu. Nah, mudah nggak? Enggak, karena pulang kerja saya prospek itu lagi-lagi kan yang kita temuin juga bisa di mana-mana. Kadang saya mesti ke Bogor, teman-teman bisa bayangin. Saat saya di Puri saya udah punya mobil ya. Saya bisa prospek ke Bogor, dari Puri ke Bogor. Sendiri nggak? Nggak, saya berdua sama Citra. Ketemunya di mana? Di tengah jalan. Kita janjian di pinggir tol. Rest area atau rest area ya. Kadang kita ke Bogor. Kadang kita prospek di mana? Di Cilengsi. Yang sebenarnya menurut saya kadang dulu ya teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman ada yang daerah Cilengsi. Tapi Cilengsi itu menurut saya kadang kayak antah berantah. Iya. Jauh banget kayak gitu. Pulang lewatin yang namanya pembuangan akhir itu apa? TPA Bantar Gebang. Malam-malam teman-teman. Malam-malam itu jam berapa? Ya kadang jam 12 malam. Kayak gitu. Itu kita lakukan. Ya jadi saya bisa naik dengan naik yang standar ya. Tapi berikutnya saya naik menjadi SUM, saya bisa naikin 2 UM. 2 UM saya, 1 PCC, 1 Star Club kayak gitu. Oke. Yang penting sekali lagi teman-teman lakukan ya. Waktu itu saya kalau sehari ketemu 2 ya. Ketemu 2. Kalau ngomong pengalaman yang paling terkesan buat saya apa? Dulu kan kita mesti bawa yang namanya laptop.
kita mesti bawa yang namanya printer, bawa yang namanya scan enggak? Aja kertas. Ya, Kertas. kamera. Kamera kan bisa pakai Formulir itu komunikator pada waktu. Formulir Tapi registrasi ada kan? kita kan mesti kadang fotokopi ya. Iya. Fotokopi yang namanya KTP nasabah. Pernah teman-teman, saya itu keceblok ya. Tahu keceblok nggak? Ambles gitu. Kita di daerah Taman Mini. Di daerah Taman Mini malam-malam hujan masuk segini lah. Jadi kita mesti balik lagi ke nasabah nggak? Ya tetap kan. Tapi dengan kondisi ya basah. Basahnya ya kalau udah basah kan di tempat tertentu jadi anget. Ya, seperti itu. Jadi ada nggak enaknya? Ada gitu ya, ada. Tapi dengan langkah-langkah kecil, ngumpulin, akhirnya saya bisa naik AM itu ukurannya relatif cepat karena tiap tahun saya naik. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman standar aja boleh nggak? Lebih dari standar lebih bagus nggak? Bagus. Tapi yang penting konsisten. Ya, saya tiap tahun naik. Ya, naik UM, SUM. Dulu ada SUM teman-teman. SUM itu sekarang targetnya sama seperti target BP. Ya, dan saya menjadi AM. Menjadi AM pada waktu itu nggak jelek ya, karena saya bisa closing, total closingannya ada grup ya, ada sekitar 4M. Wih, gila. 4M, karena saya kan naikin PCC sama Star Club ya, kayak gitu. Nah, tapi ada satu juga cerita teman-teman. Kalau ngomong kita, kalau ada masalah kemudian kita mau berhenti, punya alasan berhenti, sebenarnya ada nggak? Ada. Agen saya yang PCC pernah disurrender, dipoaching, tahu kan? Jadi dipengaruhi oleh agen lain untuk ditutup. Kalau hitung teman-teman apinya, kalau preminya 35 juta per bulan, sesuatu nggak? Iya. Itu berapa apinya? 400-an lebih kan? 400-an lebih dipoaching, baru bayar 3 bulan. Bayarnya bukan tahunan, bayarnya bulanan. Problemnya apa yang cerita? Satu, kepersistensi. Kedua, income. Yang ketiga, mindsetnya bisa berubah kan, bisa bahasa Jawanya bisa mengseli, ya kan? 35 di surrender, bisa goyang, stres nggak? Stres, kayak gitu. Tapi orangnya hingga saat ini masih ada di Prudential. Nah, inilah pentingnya atau butuhnya yang namanya nanti teman-teman akan melihat ekosistem. Jadi dalam kondisi kita terpuruk, yang kita butuhkan sebenarnya apa? Ya, support sistemnya bagus. Ketika support sistemnya bagus, apa yang terjadi? Kita tambah. Yang tadinya terpuruk tetap bisa bangkit kembali. Kalau teman-teman pernah dengar jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Nah, itulah sebenarnya mentalitas climber. Itu kan seperti itu kan. Jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Oke. Kalau teman-teman lihat kartun, ya tahu kartun kan? Kartun itu sudah dipukulin, tetap aja bangun lagi, pukulin, bangun lagi, pukulin, bangun lagi. Nah, kita harus punya mentalitas seperti kartun itu, ya, kepukul bangkit, kepukul bangkit. Oke. Next Pak Ade,
Ah, oke, yang sering terjadi ini di agen-agen awal. Kayaknya gua nggak bisa. Seringkali kan kayak gitu. Ini bisa nggak ya kau jalanin? Bisa nggak? Nah, ubah. Ini mengubah hal kecil. Jadi tidak bisa menjadi belum bisa. Kenapa belum? Bedanya tidak dan belum itu sesuatu. Ya, kalau tidak bisa kita sudah menutup diri. Benar? Jadi sudah ngeblok, membuat kemungkinan menjadi tertutup. Oke, tapi kalau gua belum bisa, berarti ada proses ya. Gua belum bisa, berarti kalau belum bisa menjadi bisa kayak gitu. Yang penting teman-teman juga harus membuka diri ya. Kalau belum bisa ya harus belajar, ya kan? Supaya menjadi bisa. Jadi belum bisa menjadi bisa. Nah ini untuk menjadi climber itu juga kan kalau kita ngumpulin yang dari belum bisa menjadi bisa. Kita tapi harus tahu balik tadi seperti tadi dibaca oleh Sabil, kita mesti still ya, pause, analyze, act, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi teman-teman untuk bisa menjadi climber, teman-teman mesti kumpul dengan climber. Oke, inilah yang saya bilang kita tuh perlu ekosistem yang kalau kita ketemunya dengan orang-orang yang negatif, kita akan negatif. Kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang nggak percaya diri, apa yang terjadi? Kita menjadi nggak percaya diri. Kalau teman-teman pengen menjadi climber, jadi perkumpulan dengan climber. Benar nggak? Jadi kalau teman-teman mau yang sering menjadi naga, teman-teman harus kumpul dengan naga. Kalau teman-teman mau menjadi singa, kumpulan dengan singa, jangan dengan kucing. Ya. Oke. Nah, satu hal teman-teman. Kalau teman-teman, apa sih yang disebut ekosistem? Saya bilang gampangnya kan kita kantor. Kantor kita ada di mana? Di Sobodel. Di kantor apa? Di In-Company. In-Company menurut teman-teman menjadi kolam yang bagus nggak? Bagus. Kolam yang bagus, kolam yang suportif buat teman-teman, kolam yang teman-teman bisa menjadi climber, ya kan? Ya. Next Pak, ada. Lagi-lagi kalau kita ketemunya orang santai, kita akan menjadi santai, benar kan? Kalau kita ketemunya orang-orang yang kompetitif, kita akan menjadi kompetitif. Nah, sebenarnya mari, ayo kita bangun semuanya bahwa kolam kita In-Company ini menjadi kolam yang kompetitif, tapi kompetitif yang sehat. Benar, setuju nggak? Setuju. Ya, artinya apa? Kita tuh bisa nggak kita berkompetisi, tapi kita bisa juga saling bekerja sama. Bisa kan? Bukan kompetisi itu seringkali kan negatif karena kita sering jadi sodok-sodokan, benar? Tapi kita satu hal lagi saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa di industri asuransi dalam arti di prudential kita tuh kan saling support, benar nggak? Kita sering panggil juga orang-orang yang dari luar untuk sharing di sini. Padahal mereka punya keterkaitan dengan kita nggak? Enggak, tapi mereka mau support kan. Artinya mereka nggak merasa dirugikan kan? Nah, sama. Berarti kita kalau kita mau
Di industri ini kan sudah naturnya kita tuh saling suportif. Kenapa enggak kayak gitu? Sekarang kita menjadi orang-orang yang suportif. Jangan. Tapi sekali lagi ya teman-teman, hukumnya kita kumpullah dengan orang-orang yang positif, yang suportif, bukan orang-orang yang membuat kita membuat down. Yang paling sering mudah dijangkiti siapa? Paling mudah dijangkiti menjadi ditularin. Oh, yang down, yang Agent. negatif. Ditularin ya. Ya. Yang paling mudah adalah agent yang juga masih baru kayak gitu kan. Karena oh iya, gue kemarin ditolak sama. Gue juga ditolak. Ternyata di Prudential susah ya. Iya. Nah, Sekarang kan semuanya. Iya. akhirnya kayak gini kayak jadi virus, bener nggak? Iya. Jadi virus. COVID. Nah, virus bukan nambah semangat, tapi malah membuat kita menjadi down. Nah, ini juga teman-teman yang harus hindari ya. Oke, next Pak Ade. Nah, teman-teman, tadi kalau kita mau mengubah dari, kalau saya bilang tadi belum bisa menjadi bisa ya. Tapi ada satu variabel lagi, kita punya variabel yang namanya kemauan. Ya, nah di sini untuk menjadi climber sebenarnya kan kalau ini kan ada tidak mau, kemudian tidak bisa menjadi bisa. Ketika teman-teman bisa dan mau, artinya teman-teman sudah punya potensi untuk menjadi climber. Oke. Kemudian problemnya sebenarnya ketika teman-teman kalau ketemu dengan orang yang nggak mau dan nggak mampu, ini sebenarnya sudah kayak apa? Deadlock, ya. Apa? Ini orang, ya orang yang nggak ada harapan. Hindari orang-orang yang seperti ini, ya. Artinya kita kadang memilih nggak sebenarnya? Iya. Memilih karena teman-teman kan punya tujuan, teman-teman punya goal, sehingga supaya teman-teman goalnya tercapai, teman-teman juga harus memilih. Bukan berarti kita nggak bisa bersahabat ya, kita bersahabat, tapi ketika kemudian menurunkan motivasi teman-teman, menurunkan tujuan teman-teman ada di Prudential, teman-teman datang ke sini untuk apa? Untuk jalanin bisnis, benar? Bisnis serius nggak? Serius. Ini bisnis yang serius kan? Bukan kemudian ke sini karena kita gue seneng happy-happynya doang. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, bisa. Tapi ini kan nggak ketemu dengan niat kita datang ke sini tujuannya adalah untuk menjalankan bisnis, ya kan? Nggak gitu. Karena sama seperti saya nyemplung di sini karena saya niat jalanin Prudential. Kenapa? Kenapa dipilih ini? Kenapa nggak memilih yang lain? Oke, kalau Sabel bilang karena jenjang karirnya bagus, future-nya bagus, kayak gitu. Lebih dulu ketemu. Teman-teman, sebenarnya buat saya ya, kalau ngomong Prudential ini adalah gunung uang. Gunung uang. Kenapa disebut gunung uang? Prudential gini, saya HRD dulu. Tapi kalau teman-teman datang ke HRD tiba-tiba ketok-ketok terus Pak, saya mau minta waktu ketemu. Terus boleh nggak mulai bulan depan saya gaji dinaikkan? Bisa nggak kayak gitu?
Enggak. Atau mau kita datang ke pos nih. Pos bukan HRD, pos naikin gajiku bulan depan, atau kalau nggak bulan depan 3 bulan lagi deh. Mungkin nggak kayak gitu? Enggak. Di Prudential, kenapa saya sebut gunung mas? Teman-teman bisa mau ngambil berapapun, bisa. Iya kan? Pernah nggak leader teman-teman atau mungkin Bu Indra atau Mbak Nadine? Bu Aduh, Pak Indra. kita besok ya, biar nggak ngantuk karena suara saya dayu-dayu. Ya, bisa nggak mereka bilang jangan, lu kan masih baru. Terus itu kegedean lah. Pernah nggak kayak gitu? Tidak. Prudential tidak pernah bilang, jangan segitu, kamu belum mampu. Enggak. Berapapun kamu mau. Kita tuh di Prudential dibiasain untuk jadi lapar. Benar nggak? Berapapun boleh. Makanya saya bilang Prudential itu gunung. Yang kita daki itu gunung uang. Kita mau ngambil berapapun. Nah, untuk mengambil uang yang gede, berarti kita butuh apa? Butuh usaha. Usaha kita mesti usaha keras nggak? Nah, sekarang bayangin teman, kita mau ngomong, gimana teman-teman mempersepsi teman-teman sendiri? Ya, menurut teman-teman bekerja keras nggak? Oke? Bekerja keras nggak? Belum. Oke. Pada nggak pede ya ngomong. Oke, lo bekerja keras. Tapi sekali lagi, definisi kerja keras di Prudential itu seperti apa sih? Konsisten, persisten, yang realnya deh. Sehari prospek berapa? Cuma 2. Oke, ini belum bekerja keras. Oke, coba dengan prospek sehari 2, seminggu berapa? Seminggu 10. Oke, 10. Kemudian kita rasionya berapa? 10:1. Oke. 10:1. Jadi dengan ketemu 10 kita punya 1 prospek. Berarti seminggu kita akan dapat 1 case. Sebulan 4 case. Saya belum ngomong value-nya berapa ya, tapi kan ngomong baru case-nya. Berarti setahun kita akan dapat berapa? 48. Itu minimum case. Dengan tadi dibilang udah kerja keras belum kalau ketemu? Belum. Oke. Jadi kalau kita mau ningkatin, karena gunung gua bukan yang 2 case nih. Gunung gua itu sehari mesti gua ketemu 3 atau 4 case. Nggak usah ngomong jadi 5 case deh. Perbedaan 1-2 case itu bisa menjadi luar biasa ya di Prudential. Oke. Jadi kalau hanya ketemu 2 case konsisten, sebenarnya bisa atau bisa? Logik atau enggak? Katakan kepada samping kirinya, teman-teman, 2 case logik. Ya. Oke. Artinya bisa kan? Bisa kan? Ya. Oke. Kemudian kalau dari lo bisa tapi punya kemauan, ini teman-teman kan bisa belajar ya. Seperti tadi Pak Beni gimana supaya bisa ngelihat hidungnya abroad. Ya udah, saya mesti naikin
naik kursi. Naik kursi itu apa? Usaha kita untuk menaikkan kompetensi kita, pengetahuan kita, skill kita, kayak gitu. Jadi kalau belum bisa, tapi kita punya kemauan, bisa nggak dibangun? Bisa. Oke. Itu satu. Kedua, kan kalau tadi, kalau kita merasa masih kecil, ya gedein goalnya. Oke, gedein goalnya. Persyaratan berikutnya kalau kita ngedein goal apa? Usaha kita kan tadi nggak cukup kalau hanya ketemu dengan 2 orang, tapi naikin aja kan nggak kemudian dituntut jadi 5, ketemu jadi 3 atau 4. Itu perbedaannya akan jadi luar biasa. Oke, karena dari tadi 48 kalau tambah 1 lagi akan tambah jadi berapa? 60. Kalau average 1 juta itu jadinya berapa? 12 kali kan? Anggap berapa? 700. Anggap saja 700 juta. Ya kan? Star Club sudah belum? Agen baru sudah Star Club. Tahun ini Star Club kemana? Ke Madrid. Teman-teman suka main bola? Enggak. Suka nonton bola? Enggak juga. Sukanya nonton drakor. Jadi lupa dengan ketemu 2 orang sehari. Bayangkan nonton drakor. Iya. Tapi aku udah enggak, lo udah enggak pernah. Drakor udah enggak di uninstall. Tapi beracun. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita upgrade ya. Sekali lagi, climber itu bukan bawaan. Climber itu adalah proses belajar. Yang penting teman-teman mesti buka adalah kemauan teman-teman. Karena teman-teman, kalau teman-teman belum tahu, setiap hari Sabtu ada training nggak? Ada training. Jadi kalau belum tahu, teman-teman bisa datang training di hari Sabtu. Kemudian, kalau teman-teman belum tahu, kita, kurang nih, kok terlalu haus, pengen banyak. Teman-teman, Prudential punya fasilitas yang bagus nggak? Pakai Pluvos, benar kan? Kita bisa namanya self learning, bisa. Oke, kalau nggak bisa nggak privat? Harus ada inisiatif juga kan? Kalau merasa belum tahu, privat dengan siapa? Dengan leadernya. Artinya tidak ada alasan upgrade itu tidak bisa. Oke, yang penting sebenarnya kuncinya sebenarnya ada di mana? Kemauan. Problem kita untuk sukses di Prudential sebenarnya ada di diri kita sendiri, di kemauan kita. Benar nggak? Karena yang lain sebenarnya kita bisa desain lain. Tinggal kemauan. Oke, jangan sampai kita mau karena kepepet. Saya kan kepepet kan? Kepepet kalau enggak saya di PHK sama istri saya. Diretur. Oke, jadi ya mau tidak mau kan harus daripada tidur di luar kan. Kasih koper. Kayak gitu. Oke, itu intermezzo ya. Oke, next Pak Ade. Udah habis. Oke.